peran geofisika dalam memajukan eksplorasi sumber daya alam migas di tengah pandemi COVID ya. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik ya. Pertama, ketahui dahulu jenis sains apa yang kalian pelajari. Nah, jadi kalau saya dig out jenis seperti kita geophysics gitu ya. Dia bilang katanya physics is king of science while mathematics is the queen. Ya, nah, jadi ini yang penting kita ketahui bersama bahwa yang kita pelajari adalah rajanya ilmu, gitu ya. Ya, ini physics ya, kita kan belajar geophysics gitu ya. Jadi kita pahami dulu bahwa kita tuh belajar rajanya ilmu dan kita perlu ratunya juga, di mana matematik itu kita pakai selalu ya. Nah, ini overview aktivitas migas di Indonesia. Jadi ringkasannya ada 199 WK itu wilayah kerja per 31 September 2020 ya. Nah, ini apalin ya, ada nanti di Kahoot nih. Produksi minyak kita per 30 September itu 710.000 BOPD. BOPD itu barrel oil per day ya. Setelah itu produksi gasnya per 31 September 2020 itu 6.700.000 million square MCF million SCF ya per day. Nah, terus produksi minyak dan gas bumi semuanya itu kalau di BOPD BOEPD itu sebesar 1.913.000 kalau di equivalent per day ya, dikombinasikan minyak dan gas bumi. Investasi hulu migas per September 2020 itu 6,9 miliar ya. Dolar ya, ini dolar ini bukan rupiah. Nah, terus pengeboran eksplorasi itu 19 sumur ya. Dan pengeboran sumur development itu 188 sumur. Seismik 2 dimensinya per September kemarin itu 1.779 km yang sudah terselesaikan, terrealisasi. Sedangkan 3D-nya 918 km square. Nah, ini yang komplit. Nanti kalau kita lihat seberapa besar peta Indonesia dibandingkan dengan jumlah yang diakuisisi ini sangatlah kecil ya, tidak seimbang ya. Sementara konsumsi kita naik terus gitu ya. Selanjutnya overview aktivitas migas. Ini daftar wilayah kerja migas dari tahun 2008 sampai 2019 ya. Kita lihat di sini aktivitasnya kayak Gaussian ya, kurva Gaussian, naik terus turun ya. Nah, kalau kita lihat gambar dari yang hijau ini adalah wilayah kerja eksploitasi, di mana wilayah kerja eksploitasi itu trennya adalah menurun ya, WK-nya itu. Berarti ada yang masuk, ada yang keluar, dan dari tahun 2008 sampai 2019 itu trennya menurun. Yang paling peak-nya itu di 2013, ada 321 wilayah kerja ya. Nah, sedangkan yang merah ini yang eksplorasi konvensional, artinya yang hidrokarbon ya. Nah, itu yang merah itu kita lihat stick-nya itu tebal stick-nya ini besar, terus sampai ke 2019 malah mengecil ya. Itu kita bisa lihat eksplorasinya berkurang ya, dari tahun 2008 ke 2019. Artinya kalau eksplorasi berkurang, otomatis cadangan pun aktivitas untuk mendapatkan cadangan juga berkurang gitu ya. Nah, jadi untuk menyeimbangkan itu perlunya eksplorasi. Nanti kita bahas ke depan. Nah, sementara yang non konvensional itu ada peningkatan relatif dari 2008 ke 2019 meskipun trennya juga menurun ya. Nah, jadi sticknya itu yang 2019 ini adalah kita punya yang eksplorasi itu lebih mengecil ya, lebih kecil jumlah wilayah kerjanya. Nah, ini juga yang eksploitasi malah berkurang juga gitu ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan insentif dari pemerintah kurang menarik investor,
skemanya juga kurang menarik dan lain sebagainya. Nah itu yang nanti kita nggak akan bahas ya. Itu masalah overall yang bukan ya geofisik boleh tahu, tapi ya kita fokus ke peran geofisikawan aja ya. Nah ini juga peta distribusi hidrokarbon ya. Nah ada banyak cekungan di sini. Nah kalau kita lihat dari banyak cekungan itu ada yang bilang 40, ada yang bilang nanti ada saya ketengahkan berdasarkan volume ya, estimated volume. Tapi kalau saya baca itu kita punya 128 cekungan yang sekitar 70 cekungannya itu 70-an cekungan itu belum tereksplorasi. Ya, artinya lebih dari 50% itu belum disentuh gitu. Ya. Oke. Ini sumbernya di SKK Migas ya, skmigas.co.id. Dalam industri migas, peran geofisikawan itu ada 3. Yang pertama akuisisi, yang kedua processing, yang ketiga adalah interpretasi sampai menemukan titik bornya itu di mana. Ya, jadi yang mengguide drilling mata bornya itu sebetulnya geoscientist. Ya, drilling itu kayak apa namanya? Drilling itu kayak ini, kayak kalian tahu kan ya orang buta gitu ya. Orang buta yang kerjaannya ya dia hanya mengerjakan apa yang dikerjakan aja, yang disuruh aja. Ya, pokoknya yang ngedesain semua itu ya geoscientist gitu. Drilling itu pokoknya dia bilang, "Oh, ini kayaknya deviasinya kegedean." Ya udah kita kecilin gitu ya. Jadi kerjanya pokoknya ngebor aja dia mah. Dia tujuannya itu adalah ngebor dan data akuisisi, logging, testing, MDT. Nah, itu ada kaitannya dengan drilling operation ya. Tapi yang menentukan di mana, mau kemana, arahnya kemana, targetnya berapa, gitu ya. Terus yang hitung volumenya berapa, gitu ya. Nanti yang itu geoscientist, ya. Nanti yang eksploitasi baru reservoir engineer, gitu ya, yang ngambilnya. Nah ini kerjaan kita itu ya berpetualang, ya. Jadi saya kebetulan pernah mengalami tiga-tiganya. Jadi yang merah-merah itu adalah di mana saya pernah operation geophysicist. Yang kuning itu saya pernah jadi technical sales geoscientist, sementara yang hijau itu malah lebih sedikit gitu ya. Jadi seismic interpreter itu ya diam aja di kantor gitu ya. Jadi lebih banyak pengalamannya ketika jadi operation geophysicist, QI dan technical sales ya. Nah jadi operatornya ya kita stay di office ya. Oke, peran geofisikawan itu ya tentunya kita perlu menguasai lahan kerja kita itu di operasi di lapangan ya, data akuisisi lapangan ya, ini kalian tahu inilah ya, ini operation geophysicist itu data akuisisi seismik. Ini ada ngebor, ini ngebornya bukan ngebor drilling sumur ya, ini ngebor supaya masukin dinamit sumber ledakan ya. Ini ketika saya di Trinidad dan Tobago. Jadi ini krunya itu dia tujuannya itu dia ngebor titik-titik setelah disurvei oleh orang geodesi. Nah, misalkan ini kedalamannya itu saat itu ada 24 meter. Ya, jadi dia harus 24 meter tuh ngebor, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu ya. Terus gimana Pak ngeceknya? Bisa. Jadi dia bohong. Nah, untuk ngeceknya itu kita akan nyimpen di sini uphole geopon di sini. Jadi kalau kita udah ngebor, nanti ada uphole time itu dekat di sini yang dipegang sama orang ini ya. Ini shooter. Nah, shooter tuh dia nanti beberapa meter dari sini itu ada uphole geopon di mana dia akan merekam travel time pada saat diledakan. Jadi kalau sumurnya itu 24 meter. Nah, terus ada drilling yang nakal gitu ya. Dia drilling 10. Otomatis dari travel time-nya kelihatan dong, dia akan lebih cepat, ya kan? Nah, jadi itu salah satu quality control yang harus kita pahami dalam operasi di lapangan, ya. Nah, jadi kalau sama orang geoscientist ya, sama orang QC itu mereka kita nyebutnya quality control geophysicist di lapangan itu semua itu mereka akan siap gerak gitu ya sama kita itu, karena yang semua data itu akan ke kita semua. Data ini pun akan ke kita. Ini observer yang memerintahkan kapan harus meledakan, kapan harus enggak, shooternya ini. Nah, itu shot recordnya kita periksa ya, kita cek gitu ya, saya foto. Oh, gini. Jelek nih. Coba itu di yang sana lainnya harus bagus gitu.
Karena kalau datanya jelek, klien nggak mau bayar, gitu loh. Ya. Nah, ini ketika saya di Bangladesh, ya. Ya, banyak ketemu orang, ya. Ini kliennya, ini orang-orang SD di sana, gitu ya. Nah, kita kalau saya lihat di Bangladesh ini kita harus lebih bersyukur lahir di Indonesia, ya. Oke, selanjutnya prosesor. Nah, ini adalah contoh dari BlueStack dan ini field processing sequence yang kita lakukan. Nah, saya kan nggak akan banyak bahas di sini, tapi intinya adalah semua semua survei dari geodesi, drilling, ya, sama script generator. Nah, ini yang kita cek monitor record, display record, cek auxiliary trace. Ini kerjanya geofisika semua nih di lapangan. Load SPS, QC, survei data. Nah, terus SPS-nya, RPS-nya, XPS-nya, geometrinya cocok atau enggak, QC, linear move out, LMO itu. Nah, ini BlueStack-nya. Ini BlueStack itu adalah quick look pelampang seismik di lapangan. Ini belum proper processing. Dia hanya velocity analysis-nya biasanya kan misalkan 250 meter atau jadi 100 meter, ini enggak 2 kilo gitu. Karena datanya banyak. Jadi kita cuman quick look aja velocity analysis-nya gitu ya. Nah, tapi kalau kita nemuin event-event yang menarik gitu ya, kayak gini misalkannya, ini ada apa namanya, regression atau apalah ini namanya ya, atau kaitannya dengan geological feature yang ada trapping anti-cline, itu klien senang tuh gitu ya. Ada kejadian ada anti-cline, 3 anti-cline loh, wah pas senang, udah ke Houston gitu ya. Kliennya saat itu adalah BP Houston. Setelah di repro dari anti-cline jadi flat. Salah processing ternyata. Nah, itu juga terjadi ya. Nah, jadi kalau misalnya itu untung bukan saya yang proses. Seniornya belagu sih ya. Jadi, oh ini dapetin, ternyata dia ada processing step yang dia lupa. Akhirnya malu sendiri gitu kan. Nah, rasain lo gitu. Jadi ya biasa aja kita harus sebelum show itu yang lesson learned dari situ saya jadi buat saya itu sebelum show itu saya harus QC 1 atau 2 kali lagi ya, bener nggak semuanya. Kalau udah convince baru saya kasih buat saya. Kalau nggak convince saya nggak akan kasih gitu ya. Nah oke. Selanjutnya data analisis ini yang dipentingkan oleh seorang geofisikis ya, sampai ke understanding, sampai mana kita nentuin new discovery di sini ya. Kenapa new discovery? Ternyata disupport dengan geophysical analysis dengan integration with geological understanding. Apakah itu bisa trap? Ini kita lihat di sini kan fault dibatasi oleh 2 fault ini ya. Ini nge-trapnya itu karena dibatasi oleh 2 fault. Jadi understanding geologically juga main ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari mengembangkan lapangan migas di sini ya, dengan pendekatan quantitative interpretation. Nah, ini ada papernya. Nah, nah ini yang penting itu adalah dengan cara-cara kita itu menganalisa data itu, ternyata geofisik itu memainkan peranan penting dalam data analisa ya, karena backgroundnya itu yang kita bahas di awal. Ya, physics itu adalah king of science, mathematics is the queen of science. Jadi kita dealing dengan king and queen sciences gitu ya. Jadi memang backgroundnya itu ya fisik dan matematik. Tapi di lain itu adalah hal yang inilah integrasi, perlunya integrasi. Di sini kita menemukan tambahan cadangan baru di mana ada kita observasi LCLR itu low contrast, low resistivity ya. Di mana kalau kita lihat di sini kan ini ada yang merah, putih, merah, putih gitu kan ya. Ternyata nah ini pentingnya integrasi ilmu itu ya. Ternyata ketika kita yang lapisan ini, yang bukan reservoir, identifikasinya ternyata coming up gas reservoir. Jadi instead kita punya tin reservoir di sini, kalau kita combine itu menjadi tebal. Kalau tebal, otomatis net send-nya bertambah kan ya, otomatis volumenya bertambah besar juga. Volumenya bertambah besar, otomatis dolar untuk company bertambah besar juga. Artinya company duitnya tambah banyak ya, dia akan banyak ngebor juga,
kita masih akan dipakai terus, gitu ya. Nah, operation geologisnya kebetulan nongol di sini. Jadi operation geologisnya orang Indonesia juga gitu loh. Ya, jadi ini salah satu success story papernya yang kita present di IPTC. Ya. Oke, nah ini peran geofisikawan tuh kita harus menjadi tim player yang handal. Ya, tim player itu di sini ada banyak cabang ilmu dan kita itu adalah tanpa disadari ya. Kalau kita lihat kita tuh yang paling atas gitu. Ya, metrofisik rasa lain gitu. Kenapa paling atas? Nah, itu namanya berkah gitu ya. Kita yang paling atas gitu ya. Artinya kita harus tetap humble, low profile dan knowledgeable tetap ya. Karena integrasi itu penting gitu ya. Nah, ini peran geofisikawan yang lain itu kita harus mempunyai ide-ide baru dalam eksplorasi migas. Ya, ini ada dua sumur yang sudah penetrasi di atas, tapi tidak menemukan cadangan baru di bawahnya gitu loh. Bagi orang geosaintis yang biasa-biasa saja, dia akan nggak bisa, kemungkinan dapat yang additional tuh kecil nih. Tapi dengan pemahaman ide-ide yang baru dalam eksplorasi migas, gitu ya, kita bisa menambahkan new upside potensial di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, new itu another dollar juga gitu ya, another dollar. Artinya ini kalau kita lihat hitung volumenya itu 7 BCF, 16 BCF, itu totalnya berapa? Kurang lebih 16 tambah 14 berapa? 30 BCF. Itu 1 BCF itu ekuivalennya $1 juta gitu ya. Kita bisa nambahin $30 juta itu untuk company kan itu value-nya sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, tentunya nggak hanya hipotesis saja, yang penting itu mata bornya kita guide dengan understanding kita dan proven. Nah, itu value-nya akan lebih gede lagi gitu ya. Oke, tentu untuk bisa seperti itu ada tips and trick yang ingin saya bagikan kepada adik-adik ya. Yang pertama ada visi, ada kreatif dan inovatif ya. Ini yang penting. Kalau kita visi diantaranya termasuk filosofi ya. Kalau kita punya filosofi yang kita pegang itu kita akan selalu moving forward. Adapun berhenti itu karena steady, nggak akan mundur dia ya. Nah, ini yang penting filosofi. Kalau misalkan orang tua bilang jangan istirahat kalau sebelum letih atau sebelum capek. Nah, itu visi, itu filosofi itu saya terapkan betul-betul itu. Kalau saya belum capek, saya nggak akan istirahat. Ya, ini juga saya sampai flu itu nyiapin paper presentasi ini nih untuk kalian. Jadi filosofi itu harus dipegang kita betul-betul ya. Nah, ada filosofi murid siap, guru pasti datang. Artinya kalau kita bekerja seprofesional mungkin dengan bidang yang sekarang kita kerjakan saja sebaik-baiknya. Nanti pada saatnya kita harus naik level, itu akan dengan sendirinya naik level gitu. Jadi kalau pengalaman saya ketika jadi dari junior ke senior, saya nggak minta naik jadi senior, enggak. Saya ada kerjaan sekarang belum senior, saya apply posisinya senior. Di interview, oh yaudah kamu cocok jadi senior, ya dapat senior gitu. Nah terus kita nggak tahu bidang ilmunya, nanti ada yang expert datang, kebetulan datang join company, kita belajar, nah kita jadi expert gitu loh. Jadi ketika kalian punya passion, itu saja digeluti gitu loh. Sambil kita mencari meningkatkan mutu kita gitu ya. Mutu kita sendiri ya, kualitas kita sendiri ya. Setelah itu take a chance to give gitu ya. Nah, ini yang adik-adik perhatikan bahwa kalian harus banyak beruntung gitu ya. Kalian banyak di sini web sharing atau online sharing gitu ya, banyak gitu ya. Terekspos dengan industri lebih cepat gitu. Itu harus dijadikan rasa syukur juga. Dan untuk
coba dari apa yang kalian punya, ya. Kayak misalkan kita berpegang pada Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma perguruan tinggi? Yang pertama adalah penelitian. Yang kedua apa? Yang ketiga pengabdian masyarakat. Ya. Nah, yang ketiga pengabdian masyarakat ini coba kalian aplikasikan dengan kalian yang kalian punya gitu ya. Misalkan bikin charity apa, panti asuhan apa, menggalang dana bantuan apa untuk COVID dan segala macamnya. Itu ide-ide baru itu akan muncul kalau kalian kembali lagi ke visi kreatif dan inovatif gitu ya. Nah, coba ada waktu buat sesuatu yang itu, karena itu yang akan mengasah soft skill kita ya. Dan selanjutnya itu tadi pertajam kemampuan soft skill. Semua soft skill ini nggak akan tajam kalau kita nggak berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita atau teman-teman kita ya. Trustworthiness itu bisa dipercaya ya, jangan ember. Kalau misalnya teman kalian this is for you only ya keep your mouth shut gitu ya. Nah, empati, ada rasa simpati ke orang lainnya, self confident ya, terus ada inquisitiveness, bisa menerawang jauh ke depan nih ya, kreativitas, team spirit, komunikasi, asertif juga harus tegas gitu ya, time management, responsibility, disiplin diri yang kuat. Ini nggak akan diasah kalau kita nggak berorganisasi ya. Dan saran saya kalau berorganisasi coba jadi megang top position, jadi ketua panitia atau ketua bidang kreativitas atau ketua panitia bidang public relation atau ketua panitia, semuanya yang punya tanggung jawab ya. Jangan kalian jadi anggota ya. Ya kalau cuma anggota nggak akan dapat gitu, yang dapat cuma capeknya doang gitu ya. Tapi ya beranikan diri, minta tanggung jawab, responsible ya. Dan yang terakhir bangun jaringan dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Sebagai khususnya sebagai masyarakat internasional itu kita harus dituntut untuk punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, orang baru yang yang memiliki berbagai latar belakang, itu juga harus jadi kita miliki ya, karena mereka nggak akan ngelihat kita orang mana, agamanya apa, suku apa, anak siapa gitu ya. Yang mereka lihat ketika misalkan pengalaman saya jadi ekspatriat itu professionalism is our last stronghold ya. Pertahanan terakhir kita itu adalah profesionalisme ya. Nah, tapi di samping itu kita juga harus punya soft skill, diantaranya yang menunjang gitu ya. Tapi at the end itu profesionalisme yang akan kita jadi benteng pertahanan terakhir untuk kita tetap dipakai di industri ini ya. Kesimpulannya, militan, adaptif terhadap perubahan zaman, revolusioner, serta bertanggung jawab adalah modal untuk menjadi geofisikawan yang handal ya. Militan itu kalian tahu militer kan kuat, sigap gitu ya. Dia lincah, agile gitu ya. Terus adaptif, mau dalam kondisi panas, dingin, hujan tetap kemampuannya tetap 100% gitu ya. Revolusioner tuh dia tidak suka dengan status quo. Status quo di sini ya gitu-gitu aja. Ya yang ada gitu-gitu aja. Tapi revolusioner itu yang begitu-begitu aja. Jadi sangat-sangat, jadi ada improvement, ada peningkatan mutu ya. Ada peningkatan kualitas, ada peningkatan cakupan manfaat kepada sekitarnya itu lebih besar. Nah, itu revolusioner menurut saya ya. Jadi harus jadi revolusioner gitu ya. Nah, yang terakhir closingnya tetap ketika kita semua sudah berusaha, kita dengan berusaha untuk menjalin networking, kita berusaha menjalin meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. At the end, take a moment of silence gitu ya. Masuk ke ruangan, tutup pintu ya. Pray and wish for good luck gitu ya. Itu yang the last yang kita pertahanan yang sangat-sangat terakhir itu ya ini ya. Itu menurut versi saya ya. Jadi take a moment of silence ya.
kita tetap bersyukur, kita tetap berharap, kita punya keyakinan, dan kita jangan lupa berdoa. Ya, sebagai orang yang beriman, kita lakukan itu. Karena ada kalau kalian pintar, kalau kita pintar nih ya, kita cantik atau kita tampan gitu ya, tapi kita nggak ada good luck juga, cuma gitu ya. Nah, sharing saya itu ketika saya 4 tahun di operator, saya nggak ada kerja gitu ya. For some reason ada orang yang resign di perusahaan yang saya sekarang bekerja, terus saya apply gitu, interview dan diterima gitu loh. Salah satunya ya, kalau mungkin kalian pernah dengar the right man on the right place. Nah, itu good luck juga itu ujung-ujungnya gitu loh. Jadi untuk good luck itu ya perlu kita usaha juga, dan tentunya kita memaksimalkan apa yang kita bisa ya.